Malam berapa? Malam 19 20. Alhamdulillah. Sudah berapa kali? Hebat ya. Hebat. Luar biasa jemaah mungkin puasa 20 hari belum ada yang datang. Kalau saya sudah datang. Kayak batal susah ya. Bapak belum datang masalah 20 hari. Bapak seperti semua tahu kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah. Tentu Allah punya maksud, Allah punya tujuan menciptakan kita. Sebagaimana kita pun ketika membuat sesuatu pasti punya maksud dan tujuan. Lalu buat apa Allah menciptakan kita? Padahal Allah itu sudah Maha Agung, Maha Mulia, Maha Bijaksana, Maha segala-galanya. Tidak perlu pengajian kita. Sekuat sebesar apapun pengajian kita tidak menambah kekuasaan Allah, juga tidak besar Allah. Karena Allah sudah Maha, Allah sudah Maha Mulia. Lalu apa sih tujuan Allah menciptakan kita? Apa Pak? Takwa. Coba Al-Zariyah ya, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Di sini berarti bicara tauhid. Bicara tauhid. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh kecuali Allah. Allah menciptakan kita tujuannya supaya kita beribadah kepada-Nya. Berarti mulai bangun hidup sampai tidur kembali kita harus menyiapkan segala aktivitas kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita ketika seperti itu insya Allah sempurna menjadi seorang hamba. Ya, Bapak sekalian, lalu bagaimana supaya kita sempurna menjadi seorang hamba? Tentu kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya takwa, menahan amarah, menahan semuanya. Buat apa? Tujuan Allah mau kita puasa itu apa? Untuk apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lupa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu awal-awal sudah dibaca itu. Awal ya. Jadi saya ulang lagi. Tujuan Allah merintahkan kita puasa alaikan ta'budan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita bisa menjadi orang yang bertakwa, hadiahnya besar sekali. Apa hadiahnya? Surga. Surga. Tahu tak isi surga apa sih? Kok semua pengen? Tahu tak? Saya tahu ya? Saya belum tahu. Tapi kan ditanya ada, ya, di surga itu isinya cuma enak, kenikmatan. Kita pengen apapun langsung ada, ya. Di sana juga disediakan bidadari yang sangat luar biasa cantiknya. Tahu nggak cantiknya bidadari kayak apa? Ya tahu. Pokoknya di dunia nggak ada bandingannya. Yang punya istri secantik apapun tidak akan bisa menyamai bidadarinya Allah di surga. Petisnya aja kalau dilihat kelihatan tembus. Di sana nggak ada yang kurang. Karena di sini istri kita 50 kuat. Di sana kan istri kita nanti udah. Jadi kita dihadiahi surga yang di dalamnya semua kenikmatan, di dalamnya juga ada bidadari. Pokoknya bidadari tidak ragu banyak. Ya, jangan bayangin ya,
jangan bayangin banyak bagaimana saya ini kan. Oh tak capek, saya nggak capek nggak lelah. Baik nih Pak. Lo bagaimana perempuan tuh? Pertanyaan lo, bagaimana maksa perempuan? Dapat apa? Perempuan insya Allah yang solehah akan menjadi bidadarinya dari suaminya masing-masing. Perempuan nanti istri kita mungkin yang di sini nggak cantik, di sana perempuan cantik kalau dia solehah. Itu kan lo terima aja. Bicara bidadari langsung muncul. Bayangin ya. Bayangin boleh aja jadi hayalin. Bagaimana punya istri lebih dari satu. Bidadari gimana? Ini Pak, kalau menjadi satu tingkat kesolehannya, yang paling solehah menjadi panglimanya bidadari. Dan yang ketiga keempat itu dari bawahnya, sesuai dengan kesolehannya. Lalu hadiah yang sedemikian besar, yang sedemikian hebat, di dalamnya semua hanya ada kenikmatan. Apakah semudah puasa yang kita lakukan ini menjadikan atau mendapatkan surga? Belum tentu. Puasa kita sudah sempurna Allah. Ada 4 hal yang membatalkan puasa. Kita harus jaga, menggunjing, bergibah, mengadu domba, melihat dengan pandangan syahwat. Itu harus kita hindari, sehingga puasa kita tidak mendapatkan lapar dan hadas. Kamu kata Nabi Amin Syaibu Laisya Lalu Bin Syami dan Jual Ramis. Banyak umatku yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa? Pahala puasa. Karena tadi tidak bisa menjaga. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya menjadi orang takwa? Bagaimana cara memeriksa diri menjadi orang yang bertakwa? Ya, ada satu keterangan dalam Al-Quran itu ya, surat Al-Iqrar kalau salah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah mencari ampunan Tuhanmu. Artinya segera bertobat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berbuat baik, menuntut kesalahan kekhilapan dengan kebaikan dengan sholat tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah demikian, wajah Nabi Al-Qudas Samawati wal Ardh uiddat lil muttaqin, ya, maka disediakan surga bagi orang pertama ini, ya, disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, isinya penuh kenikmatan. Buat siapa itu? Buat siapa? Uiddat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya siapa yang bertakwa itu? Siapa yang bertakwa? Nanti kita periksa dari kita masing-masing. Ya, alladzina yu'minuna bis-sirri wal jahri, yaitu orang-orang yang senantiasa bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau lapang sih gampang, kalau sempit bisa nggak? Kalau lapang bisa, kalau sempit kira-kira bisa nggak? Bisa. Nah kalau nggak bisa berarti bukan termasuk, bukan kategori orang yang bertakwa. Harus bisa. Kalau nggak bisa berarti sudah menghindar, menjauhi dari kategori takwa kepada Allah. Yang namanya hidup pasti ada pemasukan, juga ada pengeluaran, walaupun sedikit. Yang punya sedikit yang keluarkan sedikit, tapi tetap istiqomah dan sedekah. Coba ada satu filosofi begini, bapak ini setiap hari makan kan? Makan ya? Kira-kira kalau sebulan makan terus nggak dibuang kira-kira penyakit ya? Penyakit. Harta juga begitu Pak. Yang terus tiap hari dikumpulkan nggak dibuang, musibah Pak. Udah pasti.
Kalau nggak dikeluarkan, pasti harta itu akan keluar dengan cara lain. Bisa dipastikan itu. Kalau setiap hari mencari harta dikumpulkan, nggak dikeluarkan, pasti hartanya akan keluar mencari jalan lain. Bisa dipastikan. Entah itu musibah dan semacamnya. Maka dari itu kita harus berupaya bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi jangan buru-buru terus dapat. Jadi misalnya gaji atau tiba-tiba rezeki berapa, sisihkan. Kalau dapat 200.000 itu diambil 5.000 kan nggak terasa. Masuk itu lah. Insya Allah itu kategori orang yang Insya Allah. Karena harta yang sesungguhnya Pak, yang asli milik kita, itu harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, yang sudah kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu akan menjadi milik kita yang sebenar-benarnya. Yang ada belum tentu Pak. Ada dua kemungkinan yang masih ada ini. Satu, kemungkinan pertama akan ditinggalkan mati, belum sempat sedekah mati. Kedua, belum sempat bersedekah, belum sempat berbunga, belum sempat menjadi dermawan, hartanya bangkrut, usahanya kan bangkrut. Dua kemungkinan bisa terjadi. Kalau sampai ditumpuk, harta akan mencari jalan keluar ini. Dan harta yang sebenarnya, ya harta yang kita infakkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu, yuk mulai saat ini kita berupaya semampu dan sekuat kita menjadi orang yang dikategorikan bertakwa, yaitu berbenah, bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Pasti bisa. Nah kalau tak bisa, tapi boleh Pak. Itu gampang. Rasulullah sudah mencari solusinya. Bangkana lahu kalbu falyasad falyasad dimani. Kalau kamu punya duit, ya sedekah duitmu. Bukan waktunya mengkana lahu ilmu falyasad ilmu. Punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Harta nggak punya Pak, ilmu nggak punya juga Pak. Tapi sehat punya tenaga nggak? Mengkana lahu kuatun falyasad kuatun. Barang siapa punya tenaga kuat, bersedekahlah dengan tenaga kuatnya. Insya Allah itu bagian atau kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kalau jelaskan masalah sedekah panjang Pak, panjang banget. Dah itu aja. Mudah-mudahan motivasi kita menjadi orang yang senang berderma, senang berinfak. Yang kedua, orang kategori orang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Pada saat satu waktu ada kesempatan didolimi orang dan bisa marah, tapi bisa menahan amarahnya. Insya Allah ini kategori yang bertakwa, ya. Dan ini yang itu, ya, yang mampu menahan amarah dan waktu dinas, dan orang yang mampu memberi maaf kepada orang lain. Ini gandengannya, ya, menahan amarah, memberi maaf, itu gandengannya. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Kadang-kadang ini Pak, contoh kita diuji bahwa orang dari kampung, contoh saya bawa Pak Haji Karno dari kampung, saya bawa contoh sampai sini sukses. Pulang-pulang tetangga kita itu Pak Agus di sana hidupnya numpang saya. Itu semua ratus rupiah. Dibolak-balik fakta. Kalau mendapatkan yang seperti itu marah nggak? Ayo. Marah Ya. Muarah. Wah, jadi konsep itu nggak ajar menjadi banyak fakta. Tapi ketika kita mampu menahan amarah kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk lebih memberi maaf. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.